Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dengan channel Kang Agus Tegal dalam rangka untuk menyampaikan sebuah konten yang berjudul Perkawinan Beda Agama, Perspektif Quran, Sunnah, dan Perundang-undangan. Karena sebenarnya ini persoalan klasik yang sudah clear baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun juga perundang-undangan. Sudah clear pelarangannya. Marilah kita simak sejenak dan kita renungkan bahwa perkawinan beda agama, perspektif Quran, Sunnah, dan perundang-undangan di Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu persoalan Islam sebagai agama yang komprehensif, agama yang kafah, udkhulu fis-silmi kafah, menyeluruh. Itu Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian syariah dibagi menjadi dua dimensi, ya, ibadah dan muamalah. Dan ini posisi perkawinan, khususnya perkawinan beda agama itu posisinya di mana? Kita mulai dari Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, nama ini adalah Allah yang memberikan. Jadi banyak atau ada ayat-ayat Al-Quran yang mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Tuhannya langit dan bumi. Sehingga kalau ada yang dilahirkan di bumi setelah adanya ciptaan langit dan bumi, itu berarti bukan Tuhan sama sekali. Adam dilahirkan di bumi, itu sudah ada. Sudah disediakan kelengkapan, kelembaran, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islam, akidah, syariah. Akidah, syariah, dan akhlak. Sebagai landasan fondasi bahwa akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah sejak zaman Nabi Adam, yang percaya ya kepada Allah, iman ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan, yang memberikan nama Islam, ya Allah. Sehingga dikatakan inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu.
bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari selain agama Allah, agama Islam adalah akan tertolak. Al-Islam, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, di ketika Islam turun di muka bumi ini melalui Nabi Muhammad SAW, bahwa akidah ini ada. Dan pada waktu itu objek daripada akidah Islamnya adalah orang-orang kafir yang pertama kali. Sehingga orang-orang kafir saja bisa memahami Al-Quran. Ya, seharusnya kita yang Islam sejak lahir ya harus memahami Al-Quran. Namun demikian, memahami Al-Quran, jadikanlah Al-Quran ini sebagai ilmu, sehingga memang harus dikaji dengan ilmu pengetahuan. Maka Allah dengan gampangnya menyampaikan satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ketika ditanya, siapa Tuhanmu, wahai Muhammad? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dari sini lalu orang kafir paham bahwa Tuhannya Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan kita semua, Tuhan alam semesta, sehingga disebut rahmatan lil alamin. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian ada di dalam ayat kursi juga begitu. Jadi yang menyatakan bahwa aku ini adalah Tuhan adalah Allah sendiri, bukan orang lain. Sehingga kalau ada sesembahan yang menyembah kepada patung, menyembah kepada termasuk manusia, itu adalah bukan Tuhan, bukan Allah. Karena yang menyatakan ketuhanan yang Maha Kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam ayat kursi yang sering kita baca, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jadi memang yang tegak, yang abadi ya, itu hanya Allah. Siapa yang menyatakan? Allah sendiri, bukan manusia. Nah, kalau ada Tuhan selain Allah, itu batal demi hukum, karena memang sudah ada kepastiannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau bukan Tuhannya Allah, berarti tertolak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah, kemudian syariah. Syariat itu adalah cara atau jalan atau hukum-hukum Allah. Sehingga Islam itu yang disebut dengan kafah, itu secara menyeluruh, baik akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian syariat itu ada dua dimensi ibadah dan dimensi muamalat. Ya, ini ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa syariat itu jalan atau ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa
yang menyatakan bahwa itu haram, yang menyatakan itu bahwa itu halal, yang menyatakan itu makruh ataupun mutasyabbihat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syubhat, ya, bukan mutasyabihat, syubhat di antara halal dan haram itu syubhat. Tetapi itu lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Kemudian al-akhlaq, innaka la'ala khuluqin azim, itu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Allah yang mengatakan bahwa akhlak Muhammad, akhlakmu adalah akhlak yang agung. Kemudian dalam sebuah hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam itu secara komprehensif, ya, komprehensif menyampaikan kepada Muhammad dan Muhammad meneruskan kepada umatnya. Nah, sekarang posisi pernikahan atau perkawinan itu di mana? Apa di syariah, atau di akhlak, atau di akidah? Ya, tentu saja di syariah. Itu hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari ibadah dan muamalah. Nah, pernikahan ini berada dalam dimensi ibadah dan dalam sekaligus dimensi muamalah. Dimensi ibadah bahwa perkawinan itu merupakan ibadah, ya, jika dilaksanakan. Ibadah kepada Allah. Ada dimensi vertikal dan ada dimensi muamalah, yaitu hubungan antar manusia dengan manusia, itu muamalah. Maka secara detail pernikahan itu, perceraian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan, siapa yang menentukan ini boleh, ini dilarang dan sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada yang menentang bahwa perkawinan, halal dan haramnya suatu perkawinan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada itu berarti kalau ada yang menyatakan bahwa itu halal, maka bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, dan juga bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, ada melakukan hubungan kelamin atau yang disebut dengan juga bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di sini dikatakan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetap berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, karena dimensinya adalah dimensi ibadah. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidha untuk mentaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 2 dalam kompilasi hukum Islam. Ini sejalan dengan Al-Quran. Undang-undang juga sejalan dengan ayat Al-Quran. Nah, sekarang memasuki pada perkawinan beda agama, perspektif Quran dan Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnillahi linnasi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Surah Al-Baqarah ayat 221. Ini adalah pengharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Meskipun makna yang dimaksud bersifat umum, termasuk juga semua wanita musyrik ahlul kitab dan penyembah berhala, tetapi wanita ahlul kitab dikecualikan dari keumuman tersebut dengan firman-Nya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab. Sekarang siapa yang menjamin wanita-wanita yang ahli kitab, sedangkan dia untuk saat mereka untuk saat ini, wanita-wanita ahli kitab itu bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyembah kepada manusia. Dan ini kitab-kitab yang dulu, apakah itu Zabur, Taurat, Injil, itu sudah masuk di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ahlul kitab yaitu termasuk golongan orang-orang musyrik untuk saat ini. Dan saat itu betul. Dan saat itu betul bahwa wanita-wanita ahlul kitab adalah halal untuk dikawin. Tapi untuk saat sekarang ini tidak bisa dikatakan bahwa wanita-wanita sebagai ahlul kitab bukan orang-orang musyrik. Siapa yang jamin? Tidak ada yang menjamin. Ini buktinya Allah sudah menandaskan di sini, di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun dia menarik hati, supaya ditahan, jangan dulu. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 221 tadi. As-Saddi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawaha yang memiliki seorang budak wanita hitam. Pada suatu hari
dia marah kepada wanita tersebut lalu menamparnya, lalu dia mendatangi Rasulullah SAW mengadu, apakah benar itu tindakan saya terhadap budak yang hitam lekam, saya tendangi, saya tampar. Lalu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimanakah perilakunya budak wanita hitam itu? Lekam ya, tambah lekam. Jadi hitamnya sudah nemen, gitu. Hitam sekali. Kemudian Abdullah menjawab, dia biasa puasa, sholat, wudhu dengan baik, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu adalah utusan Allah. Maka beliau bersabda, hai Abu Abdillah, kalau seperti itu, maka dia adalah wanita yang beriman. Kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah wudhu, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak, aku akan benar-benar memerdekakannya, lalu akan aku menikahinya. Ini budaknya juga harus muslimah, budak wanitanya. Lalu akan aku menikahinya. Dia melaksanakan janjinya. Lalu ada sejumlah umat Islam yang mengejeknya sambil mengatakan bahwa dia telah mengawini budak perempuannya. Padahal kebiasaan mereka adalah kawin dan mengawinkan anak-anak mereka dengan orang-orang musyrik. Ini untuk mengurangi orang-orang musyrik, maka dihalalkan untuk orang-orang budak mukminah untuk dinikahi. Dulu sebelum Islam ada, itu satu kebiasaan karena pertimbangan keturunan. Lalu sekarang dibalik bahwa menikahi budak-budak mukminah juga dalam rangka pertimbangan keturunan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa pernikahan di dalam Islam itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Maka Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya budak perempuan mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Ini surah Al-Baqarah tadi ayat 221. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman sebelum mereka beriman.
masih satu ayat. Maksudnya, janganlah kalian mengawinkan lelaki musyrik dengan wanita yang beriman. Sama seperti firman-Nya, mereka wanita-wanita yang beriman tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ini di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuki bagaimana di Indonesia ini. Kalau sudah perspektif Quran, perspektif sunnah tadi, kemudian bagaimana menurut perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia, secara yuridis formal perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pasal 40 Inpres nomor 1 tahun 1991 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu apa saja yang dilarang? Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Kemudian yang ketiga ini, seorang wanita yang tidak beragama Islam itu dilarang menikah dengan Muslim. Itu namanya keadaan-keadaan tertentu. Kemudian pasal 44 KHI juga. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Ini sudah sesuai semuanya di dalam sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 tadi dan surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang sudah disebutkan tadi di atas. Kemudian pasal 61 KHI juga. Tidak sekufu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu
karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin, berbeda agama. Sekufu bukan alasan untuk tidak melakukan perkawinan. Kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, dan jika tetap dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi menurut hukum positif, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan beragama Islam dicatatkan di KUA, dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, jadi tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Karena tidak ada kewenangan untuk mengesahkan. Tidak semua, tapi masalahnya, tidak semua kantor catatan sipil yang bersedia menerima, tetapi seharusnya tidak menerima pernikahan beda agama, pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Ini akan merugikan semua agama dalam menuju proses pemurtadan. Nah, ini sangat diharamkan oleh Islam. Oleh karena itu, para pencatat pernikahan di catatan sipil harus hati-hati. Kalau ada pertentangan antara Al-Quran, Sunnah, peraturan atau perundang-undangan tentang pernikahan, itu harus dihindari. Apalagi jelas-jelas pernikahan ini sudah tidak sah atau batal demi hukum, lalu disahkan oleh pengadilan. Jadi dalam rangka mereka kan tidak ngerti sebenarnya proses pemurtadan, terutama merugikan agama Islam yang jelas-jelas tidak boleh kawin beda agama. Di samping hal ini, ada penyelundupan hukum juga melanggar terhadap undang-undang. Sehingga pernikahan beda agama tidak bisa dicatatkan oleh kantor catatan sipil. Karena akhirnya mengambil celah pintas bahwa perkawinan yang tidak sah itu, yang sudah tidak sah itu oleh catatan sipil, dicatat pernikahannya sebagai pernikahan non-Islam. Ini dari mana dalilnya? Dari mana alasannya mencatat ini sebagai perkawinan non-Muslim? Tidak ada.
Nah ini kan persoalan-persoalan privat, persoalan-persoalan pribadi. Perkawinan itu adalah perdata, tapi perdata yang khusus, yang sudah diatur oleh Quran, Sunnah, dan perundang-undangan. Kenapa harus dilanggar? Saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan yang ada di catatan sipil untuk tidak mencatat perkawinan beda agama. Bagaimana mereka secara privat, secara pribadi melakukan perkawinan itu yang sudah tidak sah, lalu merepotkan aparat pemerintahan untuk dipaksa supaya bisa tercatatkan. Kalau sudah menyatakan, kalau sudah dilakukan secara tidak sah, maka sudah tidak perlu disahkan atau tidak perlu dicatat. Ini yang mengesahkan, yang mencatat juga bertentangan dengan undang-undang. Apalagi sebagai orang muslim, maka akan bertentangan, melawan Quran dan Sunnah serta perundang-undangan. Ini taruhannya akhirat. Perkawinan bukan hanya dunia saja, tapi efeknya karena itu merupakan ibadah tadi. Maka dimensinya adalah kepada Allah dan juga sekaligus merupakan dimensi muamalahnya yang mengatur perkawinan antar orang dan orang. Mungkin orang dan benda, mungkin orang dan alam sekitarnya, itu yang namanya muamalatnya. Nah ini yang paling asasi adalah sahnya pernikahan dulu. Nah terus bagaimana kalau tidak dicatat? Ya sudah, itu ditanggung mereka. Karena kalau ini dituruti, kalau ini dicatat dan disahkan, maka akan muncul kasus-kasus berikutnya, pernikahan beda agama kemudian diajukan untuk dicatat. Ini jelas proses pemurtadan, tidak bisa dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang disampaikan di atas tadi. Oleh karena itulah, karena perkawinan dalam merupakan akad mitsaqun ghalidh, ya akad kuat, jadi tidak secara formal. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa harus tunduk kepada salah satunya, itu juga proses pemurtadan yang tidak bisa dibenarkan. Mungkin dari agama lain juga, kalau tunduk kepada hukum Islam, kepada Islam, maka dia juga dirugikan, apalagi sebagai seorang muslim. Nah, penjelasan inilah supaya, nah lalu solusinya bagaimana? Ya sudah, biar mereka sendiri saja yang mengatakan. Mereka yang salah kok ditimpakan kepada pemerintah, kepada negara yang punya legalitas. Bukankah yang punya legalitas adalah mereka sendiri? Nikah sendiri dengan syarat dan rukunnya yang sah. Lalu bagaimana kalau perbedaan agama? Syarat rukunnya itu sama enggak Islam dengan agama lain? Tentu berbeda. Kalau kita mengenal mitsaqun ghalidh, sehingga kalau orang tunduk kepada hukum Islam, maka itu bukan hanya secara formalitas, tetapi secara substansial menyangkut keimanan seseorang. Maka Islam tadi
Kalau dia tunduk kepada Islam, ya Islamnya Islam kafah, tidak hanya Islam untuk melakukan pernikahan saja. Oleh karena itulah para aparat administratif, alat penegak hukum, apalagi itu pengadilan yang tanggung jawabnya bukan hanya di dunia maupun juga di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk bimbingan agar kita tetap iman dan Islam di dalam melakukan apa saja yang berdimensi ibadah, baik ibadah maupun muamalah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.